Halo, perkenalkan nama saya Mila Cirahmadan M dengan NIM 2205 111153. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang teori resepsi sastra, yaitu lanjutan dari video sebelumnya dari teori ekologi sastra. Nah, teori resepsi sastra memiliki asal-usul. Nah, asal-usul teori sebenarnya istilah resepsi sastra atau disebut juga estetika resepsi sudah tidak asing lagi bagi telinga pengamat sastra Indonesia. Nah, apalagi sejak tahun 80-an telah terbit dua buah buku penting yang membicarakan masalah ini, terutama dari Profesor A.T.W. tahun 1984 dan Profesor Umar Yunus tahun 1985. Nah, adanya tanggapan pembaca terhadap karya sastra sesungguhnya juga sudah berlangsung lama dalam kehidupan sastra, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, secara pengertian, teori resepsi sastra secara bahasa, resepsi dari kata recipere dari bahasa Latin dan reception dari bahasa Inggris yang diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Nah, resepsi sastra berarti tanggapan pembaca terhadap karya sastra. Nah, selanjutnya ternyata metode teori resepsi sastra atau penerapan metode penelitian resepsi sastra dapat kita rumuskan dalam ketiga pendekatan. Yang pertama adalah penelitian resepsi dalam sastra secara eksperimental, yang kedua adalah penelitian resepsi lewat kritik sastra, dan yang ketiga adalah penelitian resepsi secara intertekstualitas. Nah, untuk pembahasan selengkapnya simak video ini sampai akhir. Sampai jumpa. Nah, sejarah perkembangan teori resepsi sastra menurut Hans Robert Jauss tahun 1921 sampai tahun 1957 merupakan salah satu pemikir yang memiliki kontribusi besar terhadap lahirnya teori resepsi sastra. Nah, pada waktu itu idenya dianggap sebagai ide yang menggegerkan ilmu sastra tradisional di Jerman Barat pada saat itu. Esainya yang berjudul The Change in the Paradigm of Literary Scholarship atau perubahan paradigma dalam ilmu sastra menunjukkan adanya kemunculan perspektif baru dalam kajian ilmu sastra yang menekankan pentingnya peran interpretasi dari pembaca. Nah, konsep dasar resepsi sastra. Resepsi sastra secara singkat dapat disebut sebagai aliran yang meneliti teks sastra dengan bertitik tolak pada pembaca yang memberi reaksi atau tanggapan terhadap teks itu. Pembaca selaku pemberi makna adalah variabel menurut ruang, waktu, dan golongan sosial budaya. Hal itu berarti bahwa karya sastra tidak sama pembacaan, pemahaman, dan penilaiannya sepanjang masa atau dalam seluruh golongan masyarakat tertentu. Metode resepsi sastra mendasarkan diri pada teori bahwa karya sastra itu sejak terbitnya selalu mendapat tanggapan dari pembacanya. Menurut Jauss, apresiasi pembaca pertama terhadap sebuah karya sastra akan dilanjutkan dan diperkaya melalui tanggapan-tanggapan yang lebih lanjut dari generasi ke generasi. Penelitian resepsi sastra secara eksperimental. Penelitian ini cukup rumit tidak hanya dalam memilih dan menentukan responden, praktik lapangan, pemilihan teks, tetapi juga dari segi teori, metode, dan teknik. Namun kelemahan lain dari penelitian ini menurut Tew karena hanya dapat dilakukan untuk resepsi masa kini saja, sedangkan untuk masa lampau tidak mungkin dijangkau. Penelitian resepsi lewat kritik sastra. Penelitian ini dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu cara sinkronik dan diakronik. Secara sinkronik maksudnya meneliti resepsi sastra dalam satu kurun masa atau periode. Nah, secara diakronik dapat diteliti misalnya tanggapan pembaca terhadap sajak-sajak Chairil Anwar sepanjang sejarahnya. Redaktur Panji Puesaka menolak sajak-sajak Chairil, dianggap tidak berharga, tetapi kemudian Haji B. Jassin menanggapi sajak-sajak Chairil itu secara positif seperti terlihat dalam bukunya yang berjudul Chairil Anwar Pelopor Angkatan 45. Penelitian resepsi intertekstualitas.
Penelitian ini dalam kaitannya dengan kesusastraan Indonesia modern terlihat baik dalam prosa maupun puisi. Jadi, penelitian resepsi sastra pada penerapannya mengacu pada proses pengolahan tanggapan pembaca atas karya sastra yang dibacanya. Metode resepsi sastra mendasarkan diri pada teori bahwa karya sastra itu sejak terbit selalu mendapatkan tanggapan dari pembacanya. Menurut Jaus, apresiasi pembaca pertama akan dilanjutkan dan diperkaya melalui tanggapan yang lebih lanjut dari generasi ke generasi. Untuk lebih mudah memahami teori resepsi sastra, mari kita simak respon pembaca dari Billy Mariposa. Nah, tujuan resepsi adalah meneliti tanggapan pembaca yang berbentuk interpretasi, konkretisasi, maupun kritik atas karya sastra yang dibaca. Tanggapan-tanggapan pembaca atas karya sastra yang dibacanya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain latar belakang sosial budaya, tingkat pendidikan pembaca, tingkat pengalaman dan usia pembaca itu sendiri. Nah, itulah pengertian ataupun penjelasan mengenai teori resepsi sastra. Semoga dengan adanya penjelasan ini, teman-teman lebih mudah dan memahami apa itu teori resepsi sastra. Sampai jumpa pada video berikutnya.